Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan berbincang tentang pemanis buatan. Pemanis buatan itu apa sih? Pemanis buatan adalah satu unsur yang suka ditambahkan pada makanan sebagai pengganti gula, ya, untuk menimbulkan rasa manis. Kenapa orang tidak mau menggunakan gula tapi menggunakan pemanis buatan? Karena mungkin orang tersebut tidak ingin gula darahnya naik, atau orang tersebut tidak ingin kalori yang dikonsumsinya tinggi, ya, karena pemanis buatan itu kadang-kadang tidak mempunyai kalori sama sekali, ya. Jadi pemanis buatan itu adalah bahan yang sering ditambahkan pada makanan sebagai pengganti gula untuk menimbulkan rasa manis. Pemanis buatan ini tidak mempunyai nilai gizi atau tidak mempunyai kalori, atau mempunyai kalori yang sedikit. Kadang-kadang nol sama sekali, ya. Pemanis buatan ini tidak boleh kita tambahkan pada makanan semau-maunya, ya. Pemanis buatan ini hanya boleh ditambahkan dalam jumlah tertentu. Apa yang terjadi kalau kita menggunakan pemanis buatan semau-maunya, ya, secara tidak tepat atau secara berlebihan, ya, maka dapat membahayakan kesehatan. Karena itu ada hal-hal tertentu kalau kita ingin menggunakan pemanis buatan yang perlu kita ketahui, ya. Apa sih, ya? Jadi kalau kita ingin menggunakan pemanis buatan sebaiknya apa sih, ya? Jadi kalau kita ingin menggunakan pemanis buatan sebaiknya kita baca di di dalam produk makanan yang mengandung pemanis buatan, atau di dalam saset pemanis buatan, ya, misalnya seperti ini saset pemanis buatan. Kita baca yang pertama adalah ADI, ya. ADI adalah kependekan dari acceptable daily intake, artinya asupan harian yang boleh dikonsumsi seumur hidup tanpa membahayakan kesehatan. Jadi ADI ini adalah konsumsi pemanis buatan per hari dalam jumlah miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi seumur hidup tanpa memberi dampak buruk pada kesehatan, ya, tanpa merugikan kesehatan. Jadi pertama Anda harus baca ADI-nya itu berapa sih, ya, gitu, ya. Berapa sih pemanis buatan ini, yang berapa miligram per kilogram berat badan Anda yang dapat Anda konsumsi tanpa Anda jadi berbahaya untuk kesehatan. Itu yang kedua adalah nilai kalori, ya. Jadi semua pemanis buatan itu harus mencantumkan nilai kalori, ya. Nilai kalori itu apa sih? Jadi nilai kalori adalah jumlah kilokalori per gram pemanis buatan yang perlu kita ketahui, ya. Kemudian ada lagi apa yang harus kita tahu kalau ingin mengkonsumsi pemanis buatan. Itu ada yang namanya CPPB, ya. CPPB itu adalah kependekan dari cara produksi pangan yang baik. Apa itu, ya? Oh, jadi itu adalah pedoman bagi para orang yang memproduksi makanan, ya, untuk memproduksi dengan cara sedemikian rupa sehingga produk makanan itu bermutu, ya. Jadi harus memenuhi cara produksi pangan yang baik, terutama jika pangan itu adalah pangan industri, ya, pangan produksi pabrik, ya. Kemudian ada satu lagi yang perlu kita tahu, yaitu GRAS, ya, GRAS, atau kependekan dari Generally Recognized as Safe, yaitu pernyataan aman bagi pemanis buatan untuk ditambahkan pada produk pangan dalam jumlah sesuai dengan pedomannya, ya. Jadi umumnya yang dinyatakan GRAS atau aman
bagi pemanis buatan itu untuk ditambahkan sesuai dengan CPPB ini umumnya adalah pemanis-pemanis buatan yang memang secara alami kita temukan di lapangan. Kita akan membahas mungkin sedikit tentang pemanis buatan yang diizinkan beredar di Indonesia ya. Yang pertama adalah sakarin. Ya, mungkin Anda kenal sekali, sakarin ini adalah gula yang sudah lama sekali, pemanis buatan yang sudah lama sekali beredar di pasaran ya. Harganya juga murah ya. Sakarin itu adalah pemanis buatan yang tidak mempunyai nilai gizi ya, nilai kalori. Jadi dia 0 kalori per per gram ya. Jadi kalau kita makan sakarin ya kita nggak tambah. Kalau kita makan gula ya, glukosa itu gula itu mengandung 4 kalori ya, 4 kalori ya. Jadi kalau kita makan 10 gram ya kali 4 jadi 40 kalori ya gitu. Tapi kalau kita mengganti dengan sakarin dia 0 kilokalori. Jadi tidak ada penambahan kalorinya ya gitu. Kenapa pemanis buatan itu digunakan oleh publik ya, masyarakat, karena nggak mau tambah gemuk gitu ya. Misalnya saya nggak mau mengurusin badan, saya mau ngurangin kalori makanan, nggak mau yang ada gula-gulanya. Bisa kadang-kadang digunakan pemanis buatan yang tidak punya kalori ya, jadi 0 kalori atau kalorinya rendah gitu ya. Nah, sakarin ini dapat dikonsumsi, adinya adalah 5 mg per kilogram berat badan per hari ya. Jadi kalau Anda menggunakan sakarin itu sehari itu tidak boleh lebih dari 5 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badan Anda 50 kilo tidak boleh lebih dari 250 mg ya, bukan gram ya, miligram ya. Jadi seperempat dari kalau Anda beratnya 50 kilo ya seperempat dari 1 gram ya. Jadi adinya ya, jadi paling banyak Anda dapat mengkonsumsi 5 mg sakarin per kilogram berat badan dikali dengan berat badan Anda per hari ya. Sakarin ini ya manisnya ya 300 sampai 500 kali gula meja ya. Kalau kita pakai gula meja misalnya 1 sendok gitu baru menimbulkan rasa manis ya. Untuk manis yang seperti serasa 1 sendok itu kalau menggunakan sakarin itu 1/300 atau 1/500 gula meja ya. Jadi bisa digunakan sedikit sekali ya. Bisa digunakan sedikit sekali. Udahlah dia nggak punya kalori, dia bisa digunakan sedikit sekali karena sedikit aja sudah menimbulkan rasa manis ya. Jadi rasa manisnya sampai 50 kali gula meja atau sukrosa ya. Ya, jadi dia dibuat dari ada mengandung sulfonamid ya. Jadi mengandung sulfonamid. Bisa menimbulkan alergi. Nah, sakarin ini bisa menimbulkan alergi pada orang-orang yang alergi terhadap obat sulfa. Orang-orang yang alergi terhadap obat sulfa umumnya diberitahu oleh dokternya, nanti kalau mau dikasih obat bilang saya alergi sulfa supaya tidak diberikan obat sulfa ya. Tapi ternyata bukan cuma obat sulfa aja yang mengandung sulfonamid, tapi sakarin, pemanis buatan sakarin ini juga mengandung sulfa ya. Nah, itu karena dibuat dari sulfonamid ya. Jadi kemudian apa sih kalau dikonsumsi oleh orang yang alergi sulfa jadi apa? Biasanya menjadi sulit bernapas ya, jadi sesak ya, kemudian bisa timbul ruam-ruam ya.
ruam-ruam atau merah-merah gitu ya. Ruam itu merah-merah, kemerahan bentol-bentol atau ya tanpa bentol-bentol ya. Ruam ya, gangguan kulit ya, kelainan kulit, atau bisa juga menimbulkan diare. Ya. Jadi sakarin ini bagus dong ya. Oh, itu untuk orang-orang yang alergi sulfonamid itu berbahaya ya, karena dapat menimbulkan alergi, bisa tiba-tiba sesek napas ya, sulit bernapas ya, seperti tadi dikemukakan ya. Nah, ada kekurangan dari sakarin ini ya. Sakarin ini kalau kita konsumsi nanti ada rasa akhirnya, pada bagian akhir daripada makanan itu terasa pahit ya. Jadi itu kelemahannya ya, karena orang pengen manis kok, makan pemanis tapi ujung-ujungnya rasanya pahit ya. Mungkin Anda sendiri berpengalaman ya, kalau kita mengkonsumsi makanan beli kemudian kok pahit ya, aduh ini jangan-jangan mengandung sakarin ya. Kok pahit, ada pahit-pahitnya ya. Nah, itu biasanya kalau sakarin itu bisa menimbulkan rasa akhir yang pahit ya. Sehingga untuk menghindari rasa akhir pahit ini, oleh industri makanan ditambahkan dengan pemanis buatan lain ya, untuk menutupi rasa pahit ini ya. Jadi rasa pahitnya tuh di akhirnya ya. Nah, pada tahun 1981 ya, sakarin ini pernah dilarang ya untuk beredar, karena ternyata karena menimbulkan kanker ini ya, kandung kemih ya, karena dapat menimbulkan kanker kandung kemih ya. Jadi itu pada binatang ya. Jadi pada binatang, pada penelitian ternyata sakarin itu dapat menimbulkan kanker kandung kemih pada tikus ya. Terus belakangan sakarin itu, jadi waktu itu dilarang, kemudian sekarang boleh digunakan lagi, karena menurut para peneliti untuk menimbulkan kanker seperti tikus itu perlu manusia perlu mengkonsumsi banyak sekali banyak sekali produk makanan tersebut. Misalnya katanya untuk menimbulkan kanker seperti di tikus itu, kalau menggunakan soft drink itu mesti 800 botol katanya baru timbul kanker itu. Jadi nggak mungkin kan orang dalam sehari makan 800 botol soft drink misalnya begitu. Jadi karena nggak mungkin ada orang yang mengkonsumsi 800 botol soft drink sehari, kan nggak mungkin. Jadi itu tidak mungkin terjadi pada manusia. Jadi kemudian tadinya dilarang, kemudian sekarang diizinkan kembali. Ya, cuman kekurangannya itu, dia kalau dikonsumsi nanti ada rasa-rasa pahit pada akhirnya ya. Namun bisa diatasi dengan diberikan pemanis buatan lain, jadi dikombinasi dengan pemanis buatan lain gitu ya. Nah, katanya sakarin ini juga dapat mempengaruhi mikroba usus ya. Jadi mikroba tuh ya, kuman-kuman usus yang perlu untuk pencernaan sehat itu bisa terganggu gitu ya dengan sakarin gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah sukralosa ya, sukralosa. Sukralosa ini adalah pemanis buatan. Nilai kalorinya itu sukralosa itu adalah 0 ya. Kilokalori per gram ya. Adinya 5 mg per kilogram berat badan ya. Dan dia manisnya, sukralosa ini manisnya 600 kali gula meja ya, atau sukrosa ya, yang tadi kita gula pasir yang biasa kita pakai sehari-hari ya. Dia 600 kali lebih manis ya. Jadi kita cuma perlu menggunakannya sedikit aja ya. Jadi
Cuman ya pada suhu tinggi ya, kalau kita tambahkan pada makanan terus kita bakar atau kita dibakar ya, dipanggang gitu ya. Pokoknya pada suhu tinggi menimbulkan menimbulkan substansi yang toksik ya. Jadi yang bisa menimbulkan tumor gitu ya. Jadi sehingga kalau menggunakan sukralosa jangan dipakai untuk memanggang dengan suhu tinggi, dan terutama untuk produk-produk yang mengandung gliserol atau lipid ya. Jadi kalau produk makanan yang mengandung gliserol atau lipid ya, kalau mau ditambahkan pemanis buatan sukralosa ini ya, ini berbahaya karena dapat menimbulkan suatu substansi senyawa toksik ya. Jadi jangan digunakan. Berikutnya kita akan membahas pemanis buatan yang namanya aspartam. Aspartam ini nilai kalorinya adalah 0,4 kilokalori per gram. Kemudian adinya 40 mg per kilogram berat badan. Aspartam ini memang sudah lama dari pasar Indonesia. Dia mengandung asam amino aspartat, fenilalanin, dan etanol ya. Karena itu untuk orang-orang yang mempunyai gangguan bawaan ya, kelainan bawaan yang PKU ya, itu tidak boleh mengkonsumsi aspartam ya. Aspartam ini 60 sampai 200 kali manisnya gula meja ya. Mudah rusak pada suhu tinggi ya. Aspartam ini juga tidak bisa digunakan untuk suhu tinggi karena akan akan merusak ya gitu, akan rusak pada suhu tinggi ya. Katanya pemakaian kalau aspartam itu tiap hari dipakai ya. Aspartam itu ada dalam bentuk sediaan ada banyak ya. Jadi banyak di Indonesia itu banyak saset ya, sediaan pemanis buatan aspartam yang ada di pasar. Jadi kalau terus digunakan dalam jangka panjang, katanya akan mempengaruhi sistem saraf gitu ya. Jadi jangan digunakan untuk jangka panjang. Kemudian yang berikutnya itu adalah asesulfam ya, pemanis buatan yang namanya asesulfam ya. Nilai kalorinya 0 ya, adinya 15 mg per kilogram berat badan. Dia asesulfam ini sangat stabil baik pada suhu tinggi ataupun suhu rendah, dan dia mudah larut di dalam air. Asesulfam ini 200 kali lebih manis daripada gula ya. Sering dicampur dengan sukralosa atau aspartam ya, karena sedikit untuk menghilangkan sedikit rasa pahit ya. Jadi sering dicampur untuk menghilangkan rasa pahit dari produk-produk tersebut. Dia juga katanya dapat berisiko mengganggu metabolisme, meningkatkan berat badan, dan gula darah gitu ya. Jadi meningkatkan gula darah. Yang berikutnya adalah neotam. Asesulfam ini kurang populer ya di sini. Yang berikutnya adalah neotam. Neotam ini adalah adalah alternatif dari aspartam sebetulnya ya. Nilai kalorinya 0 dan adinya
Jadi sehari maksimal 2 mg per kilogram berat badan. Neotam ini 340 kali lebih manis daripada gula. Dan dia itu sangat stabil pada suhu tinggi ya. Tadi kita tahu ada yang tidak stabil pada suhu tinggi ya, seperti asesulfam dan lain sebagainya. Jadi ini cocok untuk makanan-makanan yang digoreng, makanan-makanan yang dipanggang ya. Namun neotam ini juga dibuat dari aspartam ya, asam aspartat ya. Mengandung asam aspartat dan juga fenilalanin ya. Jadi seperti juga aspartam ya. Jadi neotam ini juga tidak boleh untuk orang yang mempunyai gangguan bawaan PKU ya, fenilketonurea. Yang berikutnya adalah siklamat ya. Siklamat nilai kalorinya tuh 0 ya, dan adinya adalah 11 mg per kilogram berat badan. Siklamat ini juga sudah lama ya ada di Indonesia ya. Siklamat ini 30 sampai 50 kali lebih manis dari gula. Jadi dia tidak menimbulkan rasa pahit seperti sakarin misalnya ya. Nah kalau digunakan lebih daripada adinya katanya ya, siklamat ini berisiko untuk menimbulkan siklamat ini bagus untuk karena dia dapat untuk suhu tinggi, jadi bisa untuk makanan-makanan yang dipanggang ya. Bila digunakan lebih daripada adinya ya, lebih daripada jumlah yang diperbolehkan per hari, bisa menimbulkan, ada yang melaporkan bisa menimbulkan kanker, bisa meningkatkan tekanan darah, bisa menimbulkan atrofi testis ya. Atrofi testis itu adalah pengecilan ya, pengecilan dari buah zakar ya gitu ya. Jadi bisa terjadi atrofi testis dan juga dapat mengganggu kesuburan ya. Siklamat ini banyak negara yang sudah ya, ada sejumlah negara yang tidak menggunakan lagi ini siklamat ya. Di Amerika itu sejak tahun 69 kalau tidak salah itu dilarang, juga di Korea, juga di Bangladesh ya, antara lainnya. Jadi ada sejumlah negara yang tidak boleh digunakan siklamat ini ya. Siklamat ini murah ya. Kemudian dia juga bisa ya, kalau tadi ya selain bisa menimbulkan kanker, meningkatkan tekanan darah, atrofi testis ya, bisa juga kalau dikonsumsi oleh orang hamil bisa menimbulkan kelahiran prematur ya. Kemudian katanya siklamat ini bisa meningkatkan resiko menjadi diabetes tipe 2 sebanyak 67% ya. Jadi wah tinggi ya kalau 67% resiko bisa meningkatkan resiko diabetes, itu tinggi juga ya. Jadi seperti itu. Yang berikutnya adalah sorbitol, pemanis buatan yang disebut sorbitol. Sorbitol ini nilai kalorinya 2,6 kilokalori per gram. Adinya GRAS ya. GRAS itu artinya generally recognized as safe. Jadi dia bisa ditambahkan. Sorbitol ini memang ada di alam ya. Sorbitol ini termasuk produk yang ada di alam ya. Ada di apel, aprikot, kurma,
berry-berry ya, strawberry, blueberry, blackberry, segala berry-berry, peach ya, peach, plum, kemudian buah tin ya. Manisnya 60% dari gula. Jadi dia tidak semanis gula meja ya. Tidak semanis gula meja. Tapi dia digunakan untuk selain menimbulkan rasa manis, tapi kan kalorinya rendah ya. Dan kelembapan makanan ya, untuk menimbulkan kelembapan makanan. Jadi kalau makanan-makanan kue-kue basah, misalnya makanan-makanan yang perlu lembab tidak kering gitu ya, ini bagus menggunakan sorbitol. Sorbitol ini mempunyai rasa manisnya itu sangat lembut ya, sehingga banyak orang yang suka dengan sorbitol. Sorbitol ini sebagai pemanis buatan yang digunakan untuk obat ya, untuk menimbulkan rasa manis pada obat ya, misalnya pada obat-obat untuk anak-anak ya. Kemudian sebagai sebagai penyegar mulut ya, di dalam penyegar mulut ya, penyegar mulut kan suka rasa manis-manis. Kemudian juga pada pasta gigi ya, kemudian pada permen-permen karet juga ya, menggunakan pemanis sorbitol ya. Sorbitol ini ada di alam ya. Kalau dikatakan GRAS itu artinya bisa ditambahkan dengan aman ya. Yang berikutnya adalah alitam ya. Alitam ya, kalau ada aspartam, neotam, alitam ya, itu semuanya mengandung fenilalanin ya. Alitam ini nilai kalorinya 1,4 ya. Adinya 1 mg ya, jadi sedikit sekali ya. 1 mg sehari per kilogram berat badan ya. Namun dia katanya mempunyai merasa manis 2000 kali manisnya gula ya. Dan 10 kali lebih manis dari aspartam ya. Namun dia mengandung asam aspartat, kemudian fenilalanin, dan juga tetraetilenamid ya. Di Eropa dan di Amerika ya, di Uni Eropa dan di Amerika tidak boleh beredar ya. Dia lebih stabil daripada aspartam untuk temperatur tinggi ya. Namun ya seperti juga aspartam ya, dia harus dicantumkan label, tidak boleh untuk pasien-pasien untuk orang yang punya kelainan bawaan fenilketonurea. Kemudian juga ada rasa sampingan yang pahit ya. Jadi alitam ini ada rasa-rasa pahit-pahitnya juga dikit ya gitu ya, sehingga untuk digunakan pada produk industri makanan ya biasanya ditambah dengan pemanis buatan yang lain. Kita akan lanjutkan dengan pemanis buatan yang paling akhir berada di pasar, yaitu stevia. Stevia ini adalah pemanis buatan yang berasal dari tanaman Stevia reboidiana. Jadi stevia ini adalah keluarga dari bunga matahari. Jadi dia masih satu keluarga dengan tanaman bunga matahari. Nah, stevia ini sehingga orang-orang yang alergi dengan bunga matahari, kemudian dengan bunga-bunga yang lain ya, misalnya bunga desi ya, terus kemudian bunga-bunga yang sejenis, itu juga akan alergi dengan stevia ini, pemanis buatan stevia ini. Jadi pemanis stevia ini dapat menimbulkan sesak nafas, kemudian ruam, diare ya, kembung ya,
Itu karena bila orang-orang itu alergi terhadap bunga-bunga yang satu keluarga dengan stevia ini. Nah, stevia ini memang dipakai oleh masyarakat di Paraguay, di Brazil, Amerika Selatan sebagai pemanis ya. Tetapi stevia yang beredar di pasar ini memang stevia yang sudah diproses hingga menjadi serbuk dengan bahan-bahan kimia, setelah menjadi serbuk dan atau menjadi tetes gitu ya, bentuk cair yang digunakan dalam bentuk tetes ya. Jadi bukan memang FDA tidak menganjurkan, tidak memperbolehkan masyarakat menggunakan daun mentah ya. Jadi daun itu digunakan seperti masyarakat tradisional di Amerika Selatan untuk menjadi pemanis buatan ya. Jadi memang pemanis buatan yang ada di pasar itu adalah pemanis buatan yang sudah stevia yang sudah diproses sehingga menjadi pemanis buatan stevia yang sekarang ada di pasar ya. Jadi bukan hanya sekedar ekstrak stevia saja ya. Jadi stevia ini nilai kalorinya 0 ya. Jadi tidak punya nilai kalori. AD-nya 4 mg per kilogram berat badan per hari ya. Dan stevia ini 250 sampai 350 kali lebih manis daripada gula ya. Jadi oleh Food and Drug Administration Amerika ya, yang menjadi acuan dari food and drug di dunia gitu ya, menyatakan bahwa karena stevia ini adalah memang pemanis buatan yang baru ya, relatif baru ya, sehingga belum banyak data-data yang memang dimiliki oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di saat dunia ini ya. Jadi memang kita masih menunggu penelitian-penelitian yang lebih lengkap gitu ya. Jadi Food and Drug Administration di US ini tidak memperbolehkan ya, seperti saya katakan tadi, tidak boleh kita mengkonsumsi daun mentah ya. Memang di Indonesia kita tidak tanam stevia ini ya. Dia tidak, jadi jangan memakan daun mentah, mungkin ada yang bawa atau gimana ya, tapi jangan ya, karena ditakutkan ada efek samping terhadap ginjal dan jantung, meskipun itu belum ada datanya. Namun karena data itu belum lengkap, maka dia tidak dianjurkan untuk dikonsumsi ya. Jadi stevia ini di pasaran beredar sebagai bentuk bubuk ya. Bentuk bubuk ini biasanya dipakai 1 sampai 3 gram ya, sekali pakai ya. Kemudian dalam bentuk cair itu 1 sampai 2 tetes ya. Itu diteteskan kepada makanan ya. Saya telah katakan tadi ya bahwa efek samping yang selama ini dilaporkan ya adalah kembung dan diare ya. Namun kalau orang-orang yang alergi terhadap bunga matahari, kemudian bunga yang namanya bunga desi, kemudian bunga yang namanya krisan ya, bunga krisan ya, itu bisa alergi terhadap stevia ini karena itu satu keluarga ya. Kalau alergi seperti tadi dikatakan bisa sesak, ruam, pusing, kebas, nyeri otot ya, bengkak ya di wajah, di lidah atau di bibir gitu ya, kalau ternyata dia alergi ya. Nah, stevia ini juga punya kekurangan karena stevia ini dapat meninggalkan rasa pahit ya setelah dikonsumsi ya. Jadi ada rasa-rasa pahit gitu ya, seperti pemanis buatan yang lain juga ada yang suka meninggalkan rasa-rasa pahit gitu ya. Dan pahit ini dikatakan berbeda-beda ya, rasa pahitnya tuh berbeda-beda tergantung produk dari produsen yang berbeda-beda ya. Ada yang rasa pahitnya sedikit, ada yang lebih ini, jadi berbeda-beda ya. Dan stevia ini juga tidak boleh untuk ibu hamil dan ibu menyusui ya. Dikatakan bahwa
Stevia ini pada pengamatan selama ini dapat meningkatkan kadar litium darah. Kemudian untuk orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat diabetes berisiko terjadi hipoglikemi ya, jadi gula darahnya turun banyak ya. Jadi orang-orang yang makan obat diabetes mellitus itu harus lapor ya, hati-hati untuk minum stevia ya, karena bisa gula darahnya turun ya, hipoglikemi turun banyak ya. Kemudian juga berisiko untuk orang-orang yang hipertensi ya, yang makan obat hipertensi. Orang-orang hipertensi yang makan obat hipertensi jika mengkonsumsi stevia dikatakan ada resiko tensinya turun jadi rendah gitu ya. Maksudnya rendah dalam artian yang tidak rendah di bawah normal gitu ya. Jadi itu yang saat ini dilaporkan tentang stevia ya. Jadi kita bisa mengkonsumsi stevia ini, namun kita harus hati-hati karena belum semua data penelitian tentang stevia ini kita ketahui gitu ya. Jadi memang kita harus berhati-hati ya. Demikian untuk pemanis buatan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.